Baik, selamat pagi. Perkenalkan saya Christian Hendro dari Teknologi Informasi. Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara saya menyelesaikan proyek saya. Jadi proyek yang saya buat kali ini adalah machine learning yang bisa mendeteksi apakah ada intruder atau tidak yang memasuki ruangan kita menggunakan kamera. Jadi pada video yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai cascade classifier, di mana yang saya tunjukkan pada layar ini adalah cascade classifier yang datanya sendiri bisa membedakan mana yang merupakan wajah dan mana yang bukan merupakan wajah dari gambar yang diinputkan. Classifier ini dilatih menggunakan ratusan ribu data wajah sehingga akan dengan mudah mengetahui mana yang merupakan wajah dan mana yang bukan wajah. Lalu hal berikutnya yang akan kita lakukan yaitu coding, di mana kita perlu membuat mesin ini agar bisa mengenali wajah kita. Jadi seperti yang bisa dilihat ini, pertama kita melakukan import CV2, di mana CV2 ini merupakan kepanjangan dari OpenCV, di mana OpenCV sendiri ini adalah software yang didesain untuk menyelesaikan problem mengenai computer vision. Sementara pada line yang kedua, kita hanya mengimportkan OS saja untuk tempat menyimpan hasil capturean dari kamera tadi. Berikutnya kita declare variabel kamera, di mana kita melakukan video capture, dan untuk 3 dan angka 4 sendiri ini merupakan default dari video capture itu sendiri, yang berarti ukurannya adalah 640 pixel dikali 480 pixel. Untuk lebih lengkapnya sendiri saya biasa membaca di halaman manual dari Python, dan mungkin kalian bisa membacanya di sana. Dan berikutnya kita declare variabel face detector di sini, di mana ini hanya mengambil dari cascade classifier yang sudah saya tampilkan sebelumnya. Lalu kita membuat sebuah face ID. Jadi fungsi dari face ID ini sendiri adalah kita melabeli gambar yang sudah dipelajari dengan sebuah ID. Jadi di sini misal saya mengcapture foto saya sebanyak 20 kali dan saya label dengan ID 0, maka komputer akan mengenali ketika gambar saya terdeteksi, maka akan menampilkan ID 0. Lalu berikutnya kita hanya perlu melakukan print agar user bisa melihat ke kamera. Lalu untuk count sendiri ini nanti akan digunakan pada berikutnya. Berikutnya di sini ada while true yang berarti akan terus berjalan sampai kondisi terpenuhi. Di sini kita membuat variabel cam rate, yaitu rate dan juga IMG. Nah, sementara IMG-nya sendiri kita melakukan flip dari IMG sebelumnya. Kenapa kita perlu melakukan flip? Jadi kamera yang saya gunakan adalah kamera depan, jadi gambarnya akan terbalik, sehingga kita perlu melakukan flip dan -1 sehingga gambarnya akan kembali ke bentuk normal. Lalu pada line berikutnya ada gray. Kenapa kita menggunakan gray? Karena machine learning sendiri ini akan lebih mudah membedakan jika kita menggunakan gray dibandingkan dengan menggunakan warna-warna lain seperti RGB. Karena gray sendiri kan cuma terdiri dari hitam, putih, dan abu-abu, sehingga komputer akan lebih mudah dalam memprosesnya. Berikutnya kita melakukan deteksi multiscale, di mana gray adalah warna yang akan kita gunakan. Di sini gray. Sementara 1,3 ini adalah scale factor, di mana kita harus melakukan sedikit tuning untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah beberapa lama melakukan tuning, maka didapat bahwa yang cocok ini adalah 1,3, dan neighbors yang kita gunakan adalah 5. Kenapa kita perlu menggunakan scaling? Dikarenakan machine learning ini sendiri hanya melihat angka seperti yang saya tunjukkan pada awal mengenai XML yang membedakan wajah atau bukan. Sehingga ketika kita melakukan scaling, bukan hanya bisa menghemat resource, namun juga membuat akurasi dari machine learning itu akan semakin baik. Neighbor sendiri merupakan salah satu algoritma yang digunakan pada machine learning yang bisa kita kenal dan the nearest neighbors atau KKN. Ada beberapa alasan saya menggunakan KKN pada project ini, dikarenakan algoritma ini cocok digunakan untuk melakukan klasifikasi, dan juga data yang saya gunakan masih sedikit, yaitu sekitar 20 saja ini. Berikutnya kita hanya melakukan perulangan, di mana kita akan menangkap gambar dari kamera sebanyak 20 kali dan menyimpan hasilnya ke dalam folder dataset. Untuk nama filenya sendiri yaitu user, lalu diikuti dengan titik, ditambahkan dengan ID,
Jadi Face ID yang sudah dibuat sebelumnya variabel ini. Jadi untuk contoh pertama saya menggunakan wajah saya sendiri, yaitu berarti Face ID 0. Lalu ditambahkan dengan titik, lalu ditambahkan dengan count. Dan ditambahkan extension JPG. Untuk gray-nya sendiri ini merupakan format, jadi akan menyimpan dalam format gray, sehingga akan mudah untuk dipelajari bagi Python ini sendiri. Berikutnya kita ada CV2 Show, yang berarti akan menampilkan window di mana kita bisa melihat wajah kita dan kita bisa mengatur posisi agar program ini bisa mengenali wajah kita dengan baik. Berikutnya ini adalah sebuah perintah di mana ketika tombol escape kita tekan, maka dia akan melakukan break, yang artinya dia akan keluar dari program perulangan dan akan lanjut ke sini. 27 ini merupakan chart dari escape itu sendiri, bisa dicari di Google. Nah, jika tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan yang ini, yaitu dia akan menjalankan perulangan sebanyak 20 kali, dan ketika sudah 20 kali maka dia akan break. Untuk 0xFF sendiri ini merupakan bitwise operator, di mana hasilnya akan digunakan pada K ini sendiri. Jadi ketika didapatkan value-nya sama dengan 27, maka dia akan melakukan break. Nah, berikutnya kita tuliskan saja bahwa program ini sudah selesai. Lalu kita melakukan release pada variabel kamera, dan juga untuk CV2-nya kita destroy semua window dari OpenCV. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada yang salah atau kurang, dan terima kasih.